Assalamualaikum anak-anak yang soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan tentunya tetap bersemangat dalam belajar. Nah anak-anakku, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenal bahan dasar makanan atau biasa juga disebut dengan bumbu dapur pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021. Ada 4 bumbu dasar untuk memasak, yaitu bumbu dasar merah, bumbu dasar putih, bumbu dasar kuning, dan yang terakhir adalah bumbu dasar orange. Yang pertama, kita akan membahas dulu tentang bumbu dasar merah. Bumbu dasar merah ini pembuatannya menggunakan cabai merah yang besar atau cabai merah keriting dengan jumlah yang banyak. Bumbu ini menghasilkan rasa pedas. Selain itu, bahan yang digunakan untuk membuat bumbu dasar merah antara lain cabai merah, bawang putih, dan garam. Bumbu ini digunakan dalam hidangan nasi goreng, balado, tumisan sayur atau daging, dan juga pepes. Selanjutnya, kita akan mengenal tentang bumbu dasar putih. Dalam bumbu dasar putih, selain bawang merah, bawang putih, dan garam, ada juga kemiri dan lengkuas yang ditambahkan untuk memberikan aroma dan rasa gurih dalam hidangannya. Bumbu dasar putih ini biasanya digunakan untuk hidangan opor, soto, dan tumisan. Bumbu dasar yang ketiga adalah bumbu dasar kuning. Bumbu dasar kuning sama seperti bumbu dasar putih, hanya saja ditambahkan kunyit yang berguna untuk memberikan warna kuning cerah dan aroma. Gunakan bumbu dasar kuning ini untuk sajian soto, acar, pesmol, pepes, dan bumbu ungkep. Yang terakhir adalah bumbu dasar orange. Bumbu dasar orange ini terdiri dari cabai merah, bawang putih, kemiri, kunyit, dan lengkuas. Sebagai penambah aroma, bisa juga ditambahkan adas manis, jinten, dan ketumbar. Gunakan bumbu ini untuk hidangan kari, gulai, rendang, dan tumisan. Selanjutnya, kita akan mengenal tentang komposisi dari masing-masing bumbu dasar. Yang pertama adalah bawang putih dan bawang merah. Bawang merah dan bawang putih hampir digunakan di setiap bumbu dasar dari berbagai hidangan. Selain memberikan rasa yang lebih gurih, kedua bumbu ini kerap digunakan karena aromanya yang harum ketika ditumis dengan minyak goreng. Yang kedua adalah cabai. Cabai memberikan rasa pedas pada masakan. Cabai diolah dengan cara ditumbuk dan dihaluskan. Namun, ada juga yang mengolahnya dengan cara diiris sebelum digunakan. Dan bahkan ada pula yang dikeringkan. Selanjutnya, bumbu dasarnya adalah merica. Merica juga dikenal dengan nama lada yang merupakan bumbu dapur yang memiliki cita rasa pedas dan sedikit pahit. Bumbu dapur ini juga tersedia dalam bentuk bubuk untuk digunakan sebagai pelengkap makanan. Selanjutnya, ada jahe. Selain terkenal sebagai bahan dasar memasak, bumbu dapur satu ini juga kerap digunakan sebagai obat-obatan. Jahe memiliki cita rasa pedas dan biasa digunakan untuk kuliner bersantan dan juga ditumis. Selain masakan, jahe juga kerap menjadi bahan dalam membuat minum-minuman hangat seperti wedang jahe. Bumbu dasar yang kelima adalah lengkuas. Sekilas, bumbu dapur satu ini terlihat seperti jahe, namun lengkuas memiliki cita rasa dan fungsi yang berbeda. Lengkuas umumnya digunakan untuk memasak kuliner bersantan, sayur asam, dan berbagai masakan tumisan. Lengkuas memiliki aroma yang lebih wangi dan rasa pahit keasaman khas rempah-rempah. Selanjutnya adalah serai, yang memberikan aroma pada masakan. Berbentuk seperti rumput ilalang, serai atau serai ini digunakan dengan mengiris atau mememarkannya bagian bonggolnya. Selain makanan, serai juga biasa digunakan sebagai bahan untuk membuat minuman-minuman tradisional. Yang ketujuh adalah kunyit. Rempah-rempah ini digunakan untuk memberikan warna, tapi juga untuk menghilangkan aroma-aroma tak sedap dari bahan-bahan makanan yang berbentuk daging, baik daging sapi, ayam, ataupun ikan. Selain itu, bumbu dapur ini juga merupakan bahan dasar yang kerap digunakan dalam membuat jamu tradisional. Selanjutnya adalah daun salam. Daun salam memiliki fungsi memberikan aroma khas dalam masakan-masakan seperti lodeh, opor, dan berbagai hidangan yang menggunakan santan lainnya.
Selain itu, daun salam juga bisa membantumu mengusir aroma-aroma gak sedap dari hidangan seafood. Maka dari itu, daun salam sering menjadi salah satu bumbu pelengkap ikan bakar maupun pepes ikan. Selanjutnya adalah daun jeruk, yang juga digunakan sebagai bumbu dapur untuk memberikan aroma lebih sedap pada hidangan. Daun jeruk yang sering digunakan sebagai bumbu dapur adalah jeruk purut. Sama halnya dengan daun salam, daun jeruk biasanya diiris atau disobek sebelum ditumis atau dimasak bersama bumbu dapur lainnya. Selanjutnya adalah ketumbar, yang berbentuk bijian ini biasanya akan ditumbuk atau digeprek sebelum digunakan untuk memberikan aroma yang sedap dan lembut pada hidangan. Meskipun berasal dari daratan Eropa Selatan, rempah-rempah yang satu ini merupakan bumbu dapur yang cukup populer digunakan dalam berbagai hidangan tradisional di Indonesia. Selanjutnya adalah kayu manis, yang sebenarnya merupakan kulit kayu yang terdapat dari berbagai jenis spesies pohon cinnamon. Selain memberikan aroma manis, bumbu dapur ini juga memberikan rasa segar pada masakan. Selain pada hidangan masakan, bahan dasar ini juga kerap menjadi pelengkap bahan membuat minuman dan juga kue. Bumbu dapur yang ke-12 adalah kemiri. Sebelum digunakan, biji kemiri sebelumnya disangrai atau ditumis dengan minyak terlebih dahulu sebelum dicampur ke dalam masakan. Kemiri ini berguna untuk mengentalkan masakan dan juga memberikan rasa gurih pada hidangan. Kemiri juga terkenal sebagai bahan penyumbur rambut. Selanjutnya adalah asam. Bumbu dapur ini memiliki fungsi memberikan rasa asam yang segar pada masakan. Asam Jawa biasanya digunakan pada sayur asam dan juga gado-gado untuk memberikan rasa yang lebih segar. Selanjutnya adalah pala, yang merupakan bumbu dapur yang memiliki cita rasa menyerupai merica, namun dengan aroma yang lebih sedap. Bumbu dapur satu ini berasal dari kepulauan sekitar Maluku dan kerap digunakan dalam hidangan-hidangan berkuah. Karena rasa dan aromanya yang sangat kuat, penggunaannya haruslah sangat ditakar. Bumbu dapur yang akan kita pelajari selanjutnya adalah kapulaga. Kapulaga merupakan penyedap rasa alami yang biasanya banyak ditemukan dalam berbagai kuliner khas Padang. Kapulaga juga sering ditemukan sebagai bahan membuat jamu karena memiliki berbagai khasiat kesehatan seperti manfaat analgesik dan juga baik untuk menutrisi tulang. Yang terakhir adalah cengkeh. Cengkeh merupakan rempah asli Indonesia yang sangat populer akan khasiatnya memberikan aroma dan rasa yang lebih sedap pada masakan. Bumbu dapur ini biasa digunakan untuk hidangan berkuah dan populer digunakan pada hidangan India dan Timur Tengah. Nah anak-anak, itu tadi adalah pembelajaran kita pada hari ini mengenai bumbu dasar dalam masakan. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.